Jadi celak itu digunakan di dalam bahagian dalamnya mata, bukan bahagian luar. Jadi bahagian dalamnya mata. Dan sunnahnya bercelak adalah digunakan sebelum tidur. Sebelum tidur. Nah kalau sekarang sudahlah celaknya dipakai oleh perempuan di luar mata, makainya bukan sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita diberi taufik tambahan duduk di masjid ini, maka jangan lupa kita niat i'tikaf selama kita duduk. Niatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati, saya niat duduk di masjid ini i'tikaf semata-mata karena Allah lillahi ta'ala. Dan sambil i'tikaf kita akan melanjutkan sedikit kajian kita fikih tentang ibadah yang masih dalam pembahasan fikih tentang babus siwak, bab menerangkan siwak, tapi lebih melebar dibahas tentang khisalul fitrah, beberapa fitrah-fitrah yang Allah perintahkan kepada para nabi terdahulu, terutama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga derajat beliau diangkat oleh Allah. Ini masih dalam pembahasan khisalul fitrah. Ada 10 perkara yang Allah perintahkan pada nabi dan rasul secara khusus dan umum secara kita semua. Di antaranya Ibnu Abbas mengatakan Allah memerintahkan 10 hal pada Nabi Ibrahim dan beliau menyempurnakannya. Di antaranya adalah mencukur kumis, matmatoh atau kumur-kumur ketika berwudu, istinsyak memasukkan air ke hidung, kemudian bersiwak, merapikan rambut, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, berkhitan, dan yang terakhir istinja. Nah, ini ada beberapa pembahasan yang memang memiliki bab khusus, seperti istinja itu ada babnya tersendiri. Nah, kita sudah membahas beberapa khisalul fitrah, di antaranya tentang matmatoh, istinsyak, berkumur-kumur, dan pembahasan tentang memasukkan air ke hidung. Ini sudah pernah kita bahas. Begitu juga di pertemuan yang lalu tentang siwak. Bersiwak itu sunnah yang dijaga oleh nabi-nabi terdahulu sampai yang terakhir Nabi Muhammad SAW, sampai di zaman ini para ulama pun tetap menjaga sunnah bersiwak, dan ini sudah kita bahas. Kita lanjut kepada khisalul fitrah kedua pembahasan siang ini, yaitu al-khoslatus tsaniyah, khisalul fitrah yang kedua, al-iktihal, yaitu bercelak. Bercelak ini termasuk diperintahkan dan disunnahkan. Bercelak itu Bapak Ibu di zaman ini masih ada, masih banyak bahkan, tapi yang bercelak umumnya perempuan, laki-laki malah tidak pernah. Maka secara sunnah bagaimana hukumnya? Bercelak itu hukumnya sunnah, tetapi dengan definisi yang tepat tentunya. Celak itu benda yang seperti celak beberapa jenis, yang terbaik itu namanya celak ifmit, itu yang terbagus. Jadi celak itu digunakan di dalam bahagian dalamnya mata, bukan bahagian luar. Jadi bahagian dalamnya mata. Dan sunnahnya bercelak adalah digunakan sebelum tidur. Sebelum tidur. Nah kalau sekarang sudahlah celaknya dipakai oleh perempuan di luar mata, makainya bukan sebelum tidur. Jadi faedah sunnahnya tidak dapat. Nabi SAW bersabda, bercelaklah kalian karena dengan bercelak itu mata akan menjadi terang. Jadi memang bahagian dalam yang dicelai, bukan luar. Jadi ada alatnya, dan sekarang itu mudah dapat dijumpai di toko-toko haji umroh, itu banyak menjual.
Nah, dimasukkan ke mata, kemudian mata ditutup, baru ditarik, dan itu nggak sakit. Sakitnya karena mungkin nggak pernah. Karena nggak pernah ya ketakutan, bukan sakit sebenarnya, takut. Karena takut terlebih dahulu ya akhirnya tidak berani menggunakan. Tapi hukumnya sunnah. Sunnahnya sebelum tidur setiap malam. Menggunakan sunnahnya dari mata kanan terlebih dahulu, baru kemudian kiri. Dan sunnahnya pun 3 kali 3 kali. Mata kanan 3 kali, selesai selepas itu baru ke mata kiri sebanyak 3 kali. Ini khisalul fitrah yang kedua. Al-khoslatul tsalitsah, khisalul fitrah yang setelahnya yaitu menggunakan meminyai badan kita. Yang ini mungkin agak jarang kita amalkan, bahkan mungkin nggak pernah meminyaki badan. Di luar negeri kalau ada musim panas, musim dingin, nah itu macam Timur Tengah, macam daerah di Eropa, itu perlu memang meminyaki badan. Jadi kalau sudah musim itu panas, badan pun kering, kering karena panas. Kalau sudah musim dingin, badan pun kering, lain pula keringnya musim dingin itu. Apalagi kalau sudah musim dingin itu Bapak Ibu, minum pun tidak ada selera. Jadi tanpa sadar kadang bisa 2 hari itu nggak minum, nggak sadar memang. Terutama mungkin yang pernah tinggal di daerah yang ada musimnya. Maka memang perlu ada yang mengingatkan, yang maksa, udah minum belum? Nah, karena udah nggak sadar kalau udah musim dingin seperti itu, sehingga sudahlah dia tidak ada minum, keringnya musim dingin itu berbeda, dan itu juga bisa membuat badan pecah-pecah. Sehingga nanti di luar negeri lipstik itu bukan hanya laki-laki yang pakai, ada lipstik khusus musim dingin, tapi bukan berwarna, tapi bentuknya lipstik. Kalau nggak dipakai itu seperti minyak, maka bibir pun pecah. Nah ini kalaupun sunnah memang berfaedah, bukan hanya untuk akhirat, tapi secara hikmahnya memang disesuaikan oleh Allah dengan kebutuhan kita manusia. Terkadang karena kita tidak paham, ya kita nggak gunakan. Tapi kalau kita paham itu sunnah, kita buat seolah-olah juga sebenarnya itu bermanfaat untuk keduniaan kita, tapi dengan niat yang benar dan tahu itu sunnah, maka mendapatkan pahala. Jadi musim dingin, musim panas itu ada satu sunnah meminyaki badan. Jadi Islam memerintahkan untuk merawat badan yang sudah Allah beri. Jadi kalau sudah badan diberi, rawat. Kalau nggak dijaga, Allah nggak suka. Satu kali Nabi jumpa dengan satu orang sahabat, itu rambutnya aut-autan, nggak disisir. Maka Nabi SAW mengatakan, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang Allah beri rambut, muliakan. Itu rambut, belum lagi yang lain. Badan itu dibanding rambut sama-sama berguna, mulia. Tapi kan badan itu, orang kalau nggak ada rambut ya kayaknya cuma penampilan saja yang bermasalah kan. Tapi kalau dia terbiasa ya banyak juga orang nggak ada rambut pun nggak ada masalah. Tapi kalau badan ini nggak dirawat, rusak. Maka Islam mengajarkan kita syukur dan rawat badan dan diri kita. Al-khoslatur rabi'ah, khisalul fitrah yang keempat yaitu izalatu sya'ril ibti. Ini pun kalau tidak salah sudah dibahas ya. Sudah, belum. Menghilangkan bulu ketiak. Bulu ketiak itu sunnah dihilangkan. Nah, judul dalam pembahasan sunnah dihilangkan. Jadi maknanya seperti apapun cara dia menghilangkan, itu sudah mendapatkan sunnah. Asli sunnah sudah dapat, tapi sunnah secara kamilah, sunnah sempurnanya ada perincian. Laki-laki perempuan berbeda dalam hal ini. Nah, sunnah yang sempurna untuk menghilangkan bulu ketiak, laki-laki itu sunnahnya dicabut. Laki-laki sunnahnya dicabut. Perempuan sunnahnya dipotong. Laki-laki perempuan memang ada perbedaan yang Allah beri secara umum. Itu perempuan itu bulu-bulu di badannya itu jarang tumbuh. Makanya perempuan kalau jarang berkumis, malah nggak ada. Tapi kalaupun ada, jarang. Kalaupun tumbuh, itu pun tidak cepat. Nah, kalau kita laki-laki memang cepat, serba cepat itu tumbuhnya. Termasuk bulu ketiak, itu Bapak Ibu, kalau dipotong, apalagi dicukur. Kalau motong itu pakai gunting.
itu namanya motong. Kalau cukur macam alat yang kita pakai, itu cukur. Berbeda itu memotong dengan mencukur. Yang terbaik dicabut untuk bulu ketiak. Kalau dicabut, tumbuhnya akan lebih lama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah tumbuhnya lebih lama, kalaupun tumbuh, yang tumbuh itu bulu yang lembut dan halus. Nah, jadi nggak memberikan rasa. Kadang Bapak Ibu kalau kita cukur, mohon maaf, dengan alat yang banyak beredar zaman sekarang itu dicukur, memang hilang deh. Tapi di hari itu juga gatal. Dan nggak sebentar itu, 2, 3, 4 hari itu, 5 hari, bahkan seminggu, gatal deh. Setelah gatal tumbuh pun kasar-kasar. Nah, cuma kalau ditanya, dapat sunnah nggak dengan cara mencukur? Dapat, tapi itu namanya sunnah minimal. Karena dianjurkan itu dihilangkan. Dengan cara apapun hilang, sunnah teramalkan. Tapi sunnah punya level. Nah, mana-mana yang kita mampu sebenarnya, kalau Bapak Ibu terbiasa, yang laki-laki, bukan Bapak Ibu, laki-laki terbiasa mencabut, itu nikmat, rasanya lain. Itu lain itu. Memang kok pembahasannya itu, ya itulah fikih. Fikih itu detail pembahasan. Kalau dia sudah terbiasa, tidak ada masalah. Yang masalah kalau tidak pernah, akhirnya tadi bukannya sakit sebenarnya, ketakutan. Dan untuk perempuan, sunnahnya adalah walil mar'ati al-halqu. Bagi perempuan itu sunnahnya dicukur atau dipotong. Ini perempuan, karena memang mereka lebih lambat untuk tumbuhnya. Kemudian al-khoslatul khamisah, khisalul fitrah yang kelima. Yang kelima adalah izalatu sya'ril anah, menghilangkan, mohon maaf, bulu kemaluan. Ini pun perlu dibahas. Islam kok itu dibahas? Itulah Islam. Islam itu luar biasa. Sampai urusan memotong bulu ketiak, bulu kemaluan pun ada aturan dalam agama. Coba Bapak Ibu kalau mau sedikit belajar perbandingan agama, nggak ada agama di luar Islam yang bahas ini. Maka ketika Nabi mulai dakwah, nyampaikan wahyu, nyampaikan agama, itu orang musyrik Mekah datang, Muhammad, agama kamu tuh apa? Kok sampai ini semua diurus? Kata Nabi, iya, ini agama kami. Sampai masuk WC, keluar WC, berjalan, tidur, cukur bulu, entah bulu manapun, ada aturan dalam agama. Karena agama definisinya Bapak Ibu adalah aturan hidup. Kalau ada orang mengatakan saya nggak mau diatur, maknanya nggak beragama. Lah, agama itu kita ingin dan tahu, sadar diri kita hamba Allah, itu agama. Sehingga makan ada aturan, yang Allah suka seperti apa. Berjalan ada aturan, yang Allah suka seperti apa. Itu ada aturannya. Walaupun nanti ada level kecintaan Allah. Yang paling dekat dengan Nabi, paling meniru Rasulullah, itu paling dicintai Allah. Nah, untuk izalatu sya'ril anah, menghilangkan bulu kemaluan juga sama. Sebenarnya dengan cara apapun, baik dicukur, dipotong, dicabut, itu kan menghilangkan semua itu. Sunnah sudah dapat. Tapi ada level dan perincian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk bulu kemaluan, mohon maaf, laki-laki perempuan berbeda, terbalik hukumnya dengan pembahasan mencukur atau menghilangkan bulu ketiak. Untuk bulu kemaluan, laki-laki itu sunnahnya dipotong. Di sunnah terbaik. Walaupun nanti dicukur juga boleh, entah kok berani mencabut, cabutlah. Tapi laki-laki dipotong. Dipotong. Itu sunnahnya. Sama, karena kalau dicukur, itu tumbuhnya seperti yang kita sampaikan tadi. Lebih kasar, berpenyakit, dan lain sebagainya. Lebih cepat tumbuh. Untuk perempuan, sunnahnya dicabut. Bagi kita mungkin yang kurang update dengan kondisi agak aneh. Masa bisa dicabut? Itu alatnya banyak jual kok. Kalau mau dicari. Dia macam, kalau dia seperti apapun itu sunnah. Kalau seperti sekarang ada yang macam lem. Ditempel, dicabut. Ditempel, diangkat. Dan itu sunnah untuk perempuan. Dan ini Bapak Ibu mohon maaf, orang-orang Eropa mengamalkannya. Yang mana kita yang sebenarnya memiliki sunnah malah enggak ngamalkan. Ya paling tidak tadi tahulah dulu. Ternyata sunnahnya untuk perempuan
dicabut. Yang gambarkan dicabut kalau pakai alat satu-satu ya mau mati rasanya itu. Tapi ada alatnya. Sehingga tadi kalau kita tahu tidak serumit yang kita gambarkan. Biasanya orang kan kalau tidak tahu ya jadi masalah. Tapi kalau tahu, nah itu lain perbedaan. Permasalahannya adalah karena tidak tahu. Ini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam halqul anah atau halqu al-sya'rul ibdi, mencabut bulu ketiak dengan bulu kemaluan. Ini ada hukum perincian yang berbeda. Tapi tadi jangan sampai gara-gara dengar hukum dan salah paham, misal kita laki-laki takut mencabut bulu ketiak, takut, daripada takut cukur lah, tidak apa-apa. Nah, gatal-gatalnya tanggung aja resikonya itu. Daripada tidak mencukur sampai setahun tidak dicukurnya nanti. Ditanya kenapa? Ya katanya sunnahnya itu dicabut. Nah, kalau takut cukur aja. Begitu juga perempuan. Kok takut? Takut ini kan satu hal yang berbeda ya, bukan sakit takut. Punya jiwa penakut begitu bagaimana lagi? Ya daripada tidak, ya cukurlah. Daripada dia mencabut, tidak tahu cara. Nah, yang penting menghilangkan itu sudah mendapatkan sunnah tersendiri. Tapi ada sunnah maksimal seperti perincian yang kita sampaikan. Al-khoslatus sadisah, khisalul fitrah yang keenam, taklimul adhafir, memotong kuku. Bapak Ibu, motong kuku, motong rambut, motong bulu ketiak, bulu kemaluan macam tadi. Ini ada beberapa hadis yang secara perinci menerangkan Nabi, kata sahabat, memberikan waktu kepada kami untuk potong, mencukur bulu kemaluan, bulu ketiak dan kuku itu jangan lebih daripada 40 hari. Tapi ini lebih itu sudah buruk. Bahkan kalau kita tahu lebih saja dari seminggu sudah nggak baik, apalagi kuku. Nah, Bapak Ibu, kadang kita ini terasa dalam hidup itu seperti punya masalah. Nggak taunya sebenarnya nggak ada masalah. Masalahnya laki-laki nggak potong rambut. Rasa hidup tuh sumpek aja. Dicari-cari masalah nggak ada. Rupanya belum memotong bulu ketiak. Berapa lama? Sampai bulan. Masalah nggak ada. Sehingga kita bisa merasakan sendiri potong rambut. Keluar dari selesai potong rambut tuh macam dosa hilang, masalah pun hilang. Kok bisa ya beban hidup saya hilang dengan rambut dicukur? Itulah hidup. Maka kita dengan mengamalkan sunnah tadi nampaknya ringan. Motong rambut, motong, mencukur, menghilangkan bulu ketiak, bulu kemaluan itu berfaedah untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, termasuk memotong kuku. Memotong kuku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada cara sunnah. Yang sebenarnya tadi menghilangkan kuku dipotong dengan cara apapun itu sudah mendapatkan sunnah. Tapi cara sunnah yang sempurna tentu dimulai dari kanan baru kiri, baik itu kuku tangan ataupun kuku kaki. Nah, untuk kuku tangan itu ada 3 cara. Secara detail dalam hadis tidak ada. Yang ada itu Nabi hanya menyukai kebaikan itu kanan dulu baru kiri. Tapi para ulama seperti Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan hukum detail. Dan ini jauh lebih baik kita ikuti daripada kita punya pendapat pribadi. Apa itu detailnya? Imam Nawawi, Imam Ghazali yang pertama. Imam Ghazali mengatakan kalau ingin memotong kuku dianjurkan memang dari kanan. Mulailah dari jari telunjuk. Kemudian jari tengah. Setelahnya jari manis. Setelahnya jari kelingking. Ini Imam Ghazali ya. Selepas itu langkahi dulu ibu jari kanan. Pergi kepada kelingking kiri. Jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, ibu jari kiri, ditutup tadi yang dilangkahi ibu jari kanan. Ini menurut Imam Ghazali. Mudah ya? Telunjuk kanan, tengah, manis, kelingking, disisakan dulu ibu jari. Kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah, telunjuk, kemudian ibu jari kiri, ditutup tadi yang terakhir kita langkahi. Ini Imam Al-Ghazali. Imam Nawawi berbeda sedikit saja. Kata Imam Nawawi, yang kanan tadi selesaikan semua. Ini Imam Nawawi. Jadi jari telunjuk kanan, kata Imam Nawawi, persis urutannya. Telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ibu jari. Jadi Imam Nawawi katakan kanan selesaikan. Baru kiri dengan urutan yang sama. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, ini diriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal.
beliau menukil satu riwayat, yaitu man qassa adzafirahu mukhalifan lam yara fi ainaihi ramadan. Saya minta waktu sedikit, mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu yang agak ada keperluan, tidak masalah meninggalkan majelis ini, sedikit saya selesaikan karena nanggung. Imam Ahmad meriwayatkan, siapa yang menyilang dalam memotong kuku, maka dia tidak akan terkena penyakit mata. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Hambali dalam kitab Mughni. Menyilang itu bagaimana? Kalau hafal bahasa Arab, maka menggunakan urutan khawabis dalam tangan kanan dan urutan au khosab dalam tangan kiri. Yang hafal bahasa Arab, khawabis tangan kanan, au khosab tangan kiri. Jadi ada khinsir, bahasa Arab itu jari kelingking itu namanya khinsir. Lah bersilang seperti apa yang dimaksud? Imam Ahmad mengatakan mulai dari kanan tapi dari jari kelingking. Kemudian selepas itu wusto, jari tengah, hilang, lompat. Selepasnya alif, ibham, jempol, menyilang, kelingking, tengah, jempol. Selepas itu binsir jari manis. Baru kemudian telunjuk yang terakhir. Ini menyilang. Kelingking, tengah, ibu jari, jari manis, kemudian jari telunjuk. Untuk kiri au khosab. Au itu dengan hamzah, ibham. Dimulai dengan ibu jari kiri. Kemudian selepasnya jari tengah, wusto. Selepasnya jari kelingking kiri, baru setelahnya jari telunjuk dan ditutup dengan jari manis kiri. Menyilang. Ini dianjurkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Lalu Bapak Ibu, mana yang mudah dihafal, itulah diamalkan. Saya hafal ketiga-tiganya, tapi yang paling sering saya amalkan yaitu mungkin karena kebiasaan dari kecil, yang dulu saya nggak tahu itu sunnah, setelah mondok baru tahu. Dari kecil ternyata yang saya biasakan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Itu sudah diajarkan orang tua begitu. Jadi terbiasa sampai sekarang. Nah mungkin agak lebih mudah, nggak ada perbedaan, nggak terlalu jauh dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Untuk jari kaki, sunnahnya sesuai urutan kanan kiri. Jadi kalau kaki kanan kiri kita diurutkan, mana paling kanan? Yaitu kelingking kaki kanan. Urutkan dari kanan sampai ke kiri. Itu untuk jari kaki kita. Nah ini mengamalkan sunnah secara detail. Kadang ada orang komplain, apa itu buat-buat, kata dia. Bukan buat-buat, ada hadis, memang dhaif. Tapi Bapak Ibu, hadis dhaif itu berguna ketika tidak ada hadis. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, sekarang kalau orang tadi dia nggak mau memulai dari jari telunjuk, pasti kita mulai kan motong kuku itu dari mana? Saya nggak mau ikut yang itu. Lah kalau nggak mau ikut mulai dari jari telunjuk, pasti Anda mulai kan? Ya saya mulainya jempol. Sekarang saya tanya, mana dalilnya jempol? Kalau tidak mau ikut ulama, maka kita akhirnya ikut pendapat pribadi. Lah kita siapa? Sedangkan orang-orang seperti Imam Ahmad sibuk dengan Quran hadis sampai hafal 1 juta hadis. Maka mengikuti mereka jauh lebih baik daripada ikut pendapat pribadi. Nah, ini diantara detailnya tata cara memotong kuku. Sunnahnya Bapak Ibu, potong kuku itu kalau mampu Senin Kamis. Senin Kamis. Begitu juga dianjurkan pagi hari Jumat. Nah kalau kita mau ambil satu waktu, umumnya itu orang-orang meringkasnya di hari Jumat. Tapi kalau bisa ya Senin, Kamis ataupun Jumat manapun dipilih, yang terbaik sebaiknya jangan lewatkan seminggu sekali, terutama di pagi hari Jumat. Nah ini ada Khisalul Fitrah yang ke-6 yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Demikian mungkin yang saya kira cukup. Insya Allah Khisalul Fitrah yang ke-7 kita bahas di pertemuan setelahnya. Ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada kita tutup. Demikian mungkin, lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi